segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, SMA Immanuel Batu. Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kasih dan kesehatan berlimpah atas kita. Oke, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kami di pagi hari ini Tuhan, boleh diperbaharui. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sujud di altar-Mu yang kudus Tuhan. Terlebih Bapa, di pagi hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan Engkau mencurahkan isi hati Tuhan. Lembutkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kiranya Tuhan lewat kami, citra-Mu boleh terpancar, sehingga Tuhan melalui kami juga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu beritaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu bersyukur karena Tuhan baik dan teramat baik. Nah, bersyukur artinya itu berterima kasih. Berterima kasih bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Mazmur 108 adalah kesaksian yang ditulis oleh seorang Raja Daud. Ayat 1 berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu." Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan segenap jiwanya. Dan itu kelihatan melalui kesaksiannya sehari-hari. Di hadapan para Allah artinya di hadapan para bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan. Daud tidak malu memuji Allah kapanpun, dimanapun, karena bersyukur adalah sesuatu yang indah. Dan bersyukur kita hanya ditunjukkan kepada Tuhan dan bukan Allah lain. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Mengapa Daud hendak memuji dan bersyukur bagi Allah? Ayat 2b menjelaskan alasan Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur dirinya tatkala dia menghadapi persoalan hidup ini. Pada waktu Daud masih menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar. Pada waktu semua bangsa Israel takut melawan Goliat, Daud percaya selama ia mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang
bagi dia. Janji Tuhan itu benar adanya. Pada waktu anaknya Absalom mengadakan kudeta, dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya, Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup. Dan di setiap langkah hidupnya, dia melihat bahwa Tuhan menolongnya, menghiburnya. Dan di setiap langkah hidupnya, dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya, melindungi dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya, Tuhan jugalah yang akan menyelesaikan persoalan hidup Daud. Ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita tidak lagi bisa bersyukur, maka ingatlah Mazmur 138 ayat 8 ini, bahwa Tuhan akan menyediakannya bagiku. Coba hitung, ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagimu. Saat sakit Tuhan sembuhkan, saat hatimu terluka dan tidak berdaya Tuhan pulihkan. Saat kelaparan, Tuhan puaskan. Dan tetaplah beriman. Percaya janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan akan menyelesaikan perkaranya. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagimu. Karena iman akan pengharapanlah. Seseorang tatkala susah pun bisa bersyukur. Nah, hari ini apakah kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Jika iya, maka tentulah kita dengan leluasa memuji, bersyukur, dan bermazmur. Hari ini, apakah kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Jika iya, maka tentulah kita dengan leluasa memuji, bersyukur, dan jika iya, maka tentulah kita dengan leluasa memuji, bersyukur, dan bermazmur bagi Tuhan. Bagaimana jika saya sudah tidak lagi merasa bersyukur kepada Tuhan, atau bahkan berpikir pun sudah tidak bisa lagi? Maka inilah yang harus kita lakukan. Periksalah apakah kita masih mempunyai persekutuan yang indah bersama Tuhan. Masihkah kita setia berelasi dengan Tuhan? Ayat 6 berbunyi, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang sombong dari jauh. Tuhan itu memandang tinggi orang yang rendah hati. Dan bukti kerendahan hati kita adalah tatkala kita setia datang mencari dan berserah kepadanya. Bagi Daud, dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, susah atau tidak, mencari Tuhan adalah hal yang terutama di hidupnya. Sayangnya, banyak orang Kristen baru mulai mencari Tuhan tatkala sudah dalam kesesakan. Dan terkadang mereka mengubar janji bahwa mereka akan setia jika Tuhan menjawab doa mereka. Seolah-olah Tuhan itu butuh kita. Dan bukan sebaliknya. Mereka menjadi seperti orang yang sombong, yang hanya butuh Tuhan pada saat mereka sudah tidak mampu. Sadarlah bahwa kita semua adalah manusia berdosa, yang dari awal sampai akhirnya membutuhkan Tuhan. Kita butuh berelasi dengan Tuhan. Kita butuh berelasi dengan Tuhan. Tuhan telah menolong kita dengan memberikan Yesus untuk menebus dosa kita, supaya kita dapat berelasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bersyukur dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa.
Mengucap syukur jikalau di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Kau yang mengubahkan kami. Bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk bisa meladani seorang Daud, yang terus memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun, tanpa malu. Selidiklah hati kami Tuhan. Seringkali Tuhan, kami lalai akan memuji Engkau. Kami lalai untuk bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur selalu, berterima kasih selalu Tuhan, hati kami dipenuhi oleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi seorang Daud kecil yang setia kepada Tuhan dan tidak suka mengubar janji. Dan kami Tuhan selalu membutuhkan Engkau setiap detik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapa aktivitas kami selanjutnya. Kami dasarkan semua kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.